Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah pengajian malam Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memanfaatkan waktu, marilah segera kita mulai pengajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah dan dilanjutkan dengan doa belajar. Mari kita Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dilanjutkan bertadarus sebentar dari surat Hud ayat yang ke-118. 117. Monggo siapakan. Kita awali dengan ta'awudz, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu ala makanatikum inna 'amilun wantadhiru inna muntadhirun. Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi turja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Kula wasaken alpasipun. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka.
Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepada Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Dan katakanlah, hai Muhammad, kepada orang-orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kedudukanmu, kami pun benar-benar akan berbuat. Dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya lah segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan selanjutnya pengajian pada kali ini akan disampaikan oleh beliau Ustadz Fatur Rahman. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita dan bisa menerima apa yang beliau sampaikan dengan baik dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu panggilan kalau semoga akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah, ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Wonten ngarsanipun para ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah, bapak-bapak ingkang dipun rahmati Allah, sederek-sederek kula sedaya kaum muslimin yang taat kepada Allah. Syukur alhamdulillah injak menika saged silaturahim pepanggihan kalian panjenengan sedaya wonten kesempatan injak menika kanthi rahmatipun Allah. Kita syukuri menika insyaallah sehat sedaya ya ibu bapak. Alhamdulillah insyaallah. Nggih nemeng rada mumet napa rada batuk niku mboten lambut, itu bukan sakit ya, itu biasa. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan pagi ini saya akan membawakan tema yang saya ambil dari surat Al-Hadid. Al-Hadid itu surat ke-57 yang penjenengan naskah Quran bisa dibuka juz 17 suratnya urutan surat 57 ayatipun kalih dasa. Ini saya usul mawon Pak Hardi atau Pak Samsudin nanti kapan-kapan diadakan
pagi ini diadakan lomba ibu-ibu, bapak-bapak, cepet-cepetan mencari ayat. Itu ketangkasan. Tuh nggak ampun main lomba dok, carikan dana. Pemenangnya kasih apa kayak daging sekilo misalnya apa. Jadi ibu-ibu bapak ini ada tantangan, karena saya sering ngisi pagi itu, mungkin dibuka-bukaan itu saya lihat ada bapak ibu itu boleh-boleh buka ini tak tonton ini kapan ketemu nih. Kalau kita minta buka ayat 50 itu, ampun buka sekolah awal Al-Baqarah kesuwen. 50 itu ya kira-kira saja. Jadi buka itu 2, 3, 4 kali lah paling enggak. Sudah sekali 50 itu apa boleh saya bantu dengan jus itu likur. Itu meh rampung itu. Kok kokean ya dilongi sithik, kurang ditambahin gitu. Ketangkasan, dan ini tidak mungkin bisa. Kalau ini penjenengan tidak akan mungkin bisa membuka dengan cepat kalau tidak berlatih. Yo iso buka nih enggak, ustadznya wis meh rampung lagi ketemu. Al-Hadid surat 57 ayat 20. Mbok ibu-ibu ingkang wingking monggo maju, itu nanti sing guwong sing telat-telat, sing wingking niku monggo maju. Nek panjenengan yang kono nutupi sing ngajeng lewat, tolong maju-maju, bantu panitia, bantu takmir ya. Alhamdulillah, syukur. Ya. Nek gampang diatur itu insya Allah gampang ke rezeki panjenengan, Allah gampang ke kebutuhan panjenengan. Itu seperti matur nuwun. Baik, kembali pada ayat. Saya tertarik untuk membahas pagi ini walaupun tidak sampai mendetail, sekilas saja karena waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, judul tema saya adalah hati-hati atau mari kita berhati-hati. Dunia ini adalah tipuan. Nah, itu Allah tinggal ketika ngebutan kula. Hati-hati, dunia ini, kesenangan dunia ini adalah kenikmatan yang menipu. Itu nanti terjemahan dari akhir ayat 20 surat Al-Hadid. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau dalam bahasa Arab itu ada wama, terus nanti tengahnya ono illa. Dan tidaklah kenikmatan dunia itu kecuali hanya kenikmatan yang menipu. Ghurur itu menipu. Kesenangan palsu. Nah, kalau di Quran yang saya bawa ini, al-ghurur itu palsu, tipuan. Palsu kan sama, tipuan. Bukan kenikmatan yang sesungguhnya. Nah itu. Nah, tapi kan banyak di antara manusia, banyak di antara kita itu keblondrok, tertipu. Nah, yang lebih fatal, wis kapusan, sajroning urip neo kapusan, tertipu, ning pun mboten iso dandani mergo napa? Mergo wis mujur ngalor, wis ora ubah. Wong Jawa ngomong wong mati ora ubah, yen ubah medeni mantan bocah. Nah, fatalnya ini ngerti-ngerti, wah jebul aku kapusan, aku tertipu oleh dunia, ning arep dandani, arep lapor ben ora kapusan pun telat. Mergo wis mujur nalor, opsiune mau bagi sikil, mau bagi item kowe ora iso. Karena sudah kaku, sudah mati, sudah finish. Nek cara-carane balapan lari karo ngoten pun tekan gone pun. Maka
Alhamdulillah ini saya bicara termasuk saya di depan Bapak Ibu yang masih sehat, masih sugeng, masih hidup. Artinya mbok menawa kita pernah tertipu oleh dunia, mbok menawa kita sedang tertipu oleh kenikmatan dunia, masih ada waktu untuk dandani, masih ada waktu untuk berbenah, memperbaiki sehingga kita tidak lagi termasuk orang-orang yang tertipu. Baik, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mal i'lamu, pertama Allah dengan menggunakan kata-kata i'lamu, ini fi'il amr, kalimat perintah. Ketahuilah wahai manusia. I'lamu itu artinya ketahuilah wahai umat manusia, annamal hayatud dunya laib. Ngertenono menungso kabeh menawa urip iku permainan. Laibun itu permainan. Walahun sendau gurau, gojekan. Allah yang menyatakan ini Allah. Kalau saya baca terjemahan Indonesia, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendau gurau. Permainan sendau gurau. Saya tambahkan, setiap huruf, setiap kata dalam Al-Quran itu tidak akan mungkin mengandung kesalahan sedikit pun, termasuk kalimat ini. Allah menyatakan, hati-hati menungso, urip iku mendulanan dan kegojekan. Artinya ini betul-betul kalimat ini tidak mengandung kesalahan sedikit pun, meleset saja tidak. Jadi kita yang harus menyesuaikan dengan Al-Quran. Kemudian saya teruskan, wazinah, zinah itu perhiasan. Di sini apa? Di sini ya perhiasan, zina. Perhiasan itu apa? Ya perhiasan. Jadi panjenengan duwe omah, duwe sawah, duwe anak, duwe bojo, duwe mobil, itu hanya perhiasan. Sampiran. Itu bukan substansi. Saya pernah mendengar orang Jawa itu ada apa ya, semacam pitutur luhur, urip kuwi mung sampiran atau jabatan gitu. Sebetulnya itu semuanya itu terambil dari beberapa ayat Al-Quran. Kita teruskan. Wa tafahur, tafahur itu saling berbangga-bangga. Fakhr itu kebanggaan. Wa tafahurum bainakum, kalian di antara kalian saling berbangga-bangga. Wa takatsurum fil amwali wal aulad, saling jor-joran. Takatsur itu jor-joran, oke-okean dalam mengumpulkan harta. Fil amwal, tuku TV, tuku motor, semuanya mengontel sepeda, bisa tuku motor, semuanya wis numpak motor, bisa tuku mobil, bisa duwe mobil meneh, bisa nukok ke anak, itu semuanya. Wa tafahur, saling bangga. Wa takathurun, jor-joran. Fil amwal, dalam harta benda. Wal aulad, dan oke-okean anak. Cobi ngacung, sing paling okehan putrane sinten iki? Okeh niku pinten yo. Nek menurut pemerintah luwih saka loro kuwi oke. Kula ngacung, anak kula 3. Luwih saka loro. Nek niku nek model sakniki era milenial, nek biyen
jenenge onak akeh itu 10 saka 10. Jadi nek lagi songo 8 yo kudu akeh. Sing kalah harus sing akeh sing 10. Niku oke-okean anak. Bisa ditambahin karo oke-okean bojo. Bapak, siapa ada yang punya lebih dari satu? Alhamdulillah, kamu masih ngacung. Kendel dewe. Iya, ada yang ngacung deh ngacung. Enggak apa-apa. Penyen piro garwane loro. Allah, oh 3. Alhamdulillah. Ibu-ibu pengen ngerti sing garwane 3 niku lho. Ya ora apa-apa. Wong isih kurang siji papat, dibatasi pengiran paling oke papat. Nggih. Menek pun papat mungkin lapor teng mriki ya. Hanya Allah mengancam orang-orang yang beristri lebih dari satu dengan kata-kata ini. Fa'il lam ta'dilu, yang kowe ora soto minta adil, fawahidatan, si jiwa ayo rasa tambah. Nah ini gue termasuk nomor PSSI, Persatuan Suami Sangat Takut Istri. Nah, kalau saya bukan masalah takut istri, tapi saya takut kepada Allah. Kalau saya tidak bisa berbuat adil, Allah memberi jalan solusi. Fa'il lam ta'dilu ya nurai suatu minta adil, fawahidatan si jiwai. Ini tantangan ya, Bapak segar pada telu, muka-muka menjadi adil. Amin. Ya nek rong iso dikandani wae bojone ibu, ngomong wae ya aku wis adil. Ya, baik, kembali pada ayat. Kamatsali ghaizin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama. Allah membuat perumpamaan. Al-Qur'an itu banyak sekali perumpamaan banyak. Termasuk ini. Orang yang berbangga-bangga dengan kehidupan dunia itu diumpamakan Allah ya. Kamatsali ghaizin seperti hujan, air hujan. Ajabal kuffar nabatu wa apa yang hujan yang mengagumkan. Di sini terjemahnya seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Petani masih senang, mengagumkan karena tanamannya hebat, kena air hujan hebat. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian menjadi hancur. Jadi dia terlena dengan tanamannya, sawahnya, tandurannya terlena, rumangsane hebat. Kemudian dia lupa kepada Allah. Jadi kesenangan dunia itu wa ma hayatun illa ghurur, menipu, semu. Napa semu niku napa? Ya tipuan, bukan sesungguhnya. Bukan kenikmatan sesungguhnya. Ya senang memang, kita akui. Duwe anak seneng, anak lulus seneng, iso tuku motor seneng, itu senang, diakui, itu kesenangan. Hanya jangan sampai terlena. Maka Allah awal katanya i'lamu, ketahuilah. Senenganmu kaya ngono urip ning donya entuk bojo ayu, entuk bojo ganteng, sugih. Iya seneng, wajar, manusiawi. Tapi harus diketahui di balik itu kesenangan sesaat, kesenangan semu, kesenangan yang menipu. Hati-hati yang sira ora waspada nglirwake tugas-tugas perintah Allah utawa nyandung-nyandung, nabrak-nabrak aturan Allah, larangan Allah ditabrak. Oh, bakal keduwung saklawase. Wa fil akhirati 'adzabun syadid, dan di akhirat ada siksa yang pedih, siksa bagi orang-orang yang kepencut kenikmatan dunia, dan dia maksudnya kepencut itu ngantek ngelalekke kehidupan akhirat, melupakan perintah Allah dan tidak mau tahu larangan Allah. Nah, ini yang bahaya.
disiapkan azab yang pedih. Wa maghfiratun min Allah, dan juga disiapkan ampunan dari Allah bagi orang-orang yang memahami tugas dari perintah dan larangan Allah. Tugas dan perintah itu dikerjakan, larangan dijauhi. Itu disediakan ampunan dari Allah dan keridhaan waridwan. Nah ini Bapak-bapak, ujung dari ayat ini yang saya garis bawahi adalah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Terjemahan saya yang saya bawa di sini adalah, dan kehidupan dunia ini, kenikmatan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu, menipu, bukan yang sesungguhnya. Karena apa? Allah sampaikan kepada kita, tapi ini belum terjadi, pasti terjadi, bahwa besok di akhirat itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Nah ini kita banyak manusia itu ngoyak dunia, kepondal-pondal, jungkir walik, bengi tinggu awan-awan, tinggu bengi sirah, tinggu sikil-sikil, tinggu sirah, mengurusan dunia. Disibukkan kita dengan urusan dunia sehingga kita terlena. Coba saja lihat, di dalam masjid ini di pinggir jalan, Cedak Bangjo. Setiap kali kita sholat Jumat di sini, sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki sehat. Wah itu jalan itu betul mandek, war. Apa mereka sholat Jumat yang di jalan? Tidak. Waktu sholat subuh war. Bahkan kebetulan coba saja dilihat, disaksikan sepanjang jalan ini sampai ditaji sampai dodol lesehan. Kira-kira ada nggak yang penjual warung-warung itu waktu ini sholat mandek sholat? Ya mungkin ada, tapi kalau boleh dihitung, saya menduga tidak semua atau malah mayoritas orang bersalat. Oh mereka bukan orang Islam Pak. Ya. Dunia, kenikmatan dunia ini kenikmatan yang palsu, menipu Allah ini. Sadaqallahul azim. Al-ghurur, palsu. Niki derek tengah akhirat, nembe dunya mawon wong nek dikai palsu niku ora gelem. Oli palsu, jadi gelem ila dzikrillah. Ini kalimat perintah dalam bahasa Arab. Kalau Anda pernah belajar bahasa Arab itu namanya fi'il amr, perintah. Apa perintahnya Allah? Fas'au ila dzikrillah. Bergegas-gegaslah kamu menuju masjid-masjid Allah untuk mengerjakan sholat Jumat. Yang indah ini, yang paling terakhir, wadarul baik, tinggalkan semua urusan dunia, jual beli, mulang, apalagi dandan, tinggalkan semua. Wadarul baik. Darul baik ini bahasa letternya terjemahnya tinggalkan jual beli. Mergo awan-awan Allah menggunakan kalimat jual beli, tapi sebetulnya tinggalkan semua yang sedang menggeluti kamu. Lagi tutuk-tutuk, sedang apapun tinggalkan menuju satu titik, yaitu patuh pada Allah Jumatan. Dilalah ngeten ini mau membawa Pak atau bukan? Gini kan? Saya itu sering ngelus dodo kalau khutbah Jumat di mana-mana. Kalau khutbah Jumat kan rada dhuwur nganggo tur ngadeg nganggo mimbar. Kelihatan sapa sing gawe ngobrol pas khotib, sapa sing lagi teko belum wis khutbah kedua sudah mau selesai lagi jedul. Bapak-bapak mesti tahu hadis Bukhari Muslim ini tidak main-main. Nabi mengatakan idza kana yaumul jumu'ah, samben dina Jumat, kana fi babin min abwabil masajid, samben lawang masjid
ngendi wae al malaikah ana malaikate yaktubun al awal fal awal malaikatmu nulis siji boko siji sapa sing mlebu. Maka dikatakan malaikat tadi ada di masjid, pintu-pintu masjid. Ya, lawangnya masjid cacahe selikur, yono selikur malaikat ning kono. Yaktubun al awal fal awal nulis siji boko siji sapa. Tulis Pak Hardi, tulis Pak Samsudin, tulis. Itu kalimat hadisnya begitu. Yaktubun al awal fal awal. Fa idza khataba al imam ning yen imam khatib wis mulai khutbah, wis mulai ngatur berdiri, tawau as-suhufa. Catetane malaikat banjur ditutup. Terjemahan bebasnya gini, terus dikantongi. Yastami'una dzikr. Malaikat-malaikat yang tadi mencatat, menulis nama-nama yang masuk masjid, kemudian duduk mendengarkan khutbah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, tidak main-main. Artinya apa? Yang ingin saya sampaikan, wahai para laki-laki sehat, dewasa, kalau kalian pergi Jumatan kok telat, luwih dhisik khotibe ngadeg khutbah, penjenengan lagi jedul. Sorry bro, jenengmu ra neng tulisane neng nggon catetane malaikat. Aja kok salahke malaikate, iki Nabi wis ngandani. Ning penjenengan aja mutungan lah. Tekan masjid bae khotibe wis khutbah, mulih wae apa ora dicatet. Oh iki wong Islam mutungan. Ya betul, Anda tidak dicatat oleh malaikat pencatat pintu-pintu yang ada di pintu masjid. Ini penyanyi tetap dicatat oleh malaikat. Ada namanya Raqib Atid yang mencatat setiap saat. Nah ini kita berharap jangan sampai para bapak-bapak laki-laki muslim ini datang Jumatan telat. Dilalah niku, nimeng dilalah gitu. Betul tidak padha karo kene. Sing ngokeh telat itu justru wong sing cedak-cedak masjid. Soalnya krungu, alah burung komat kowe. Wah, iki sing bahaya. Bahaya itu informasi tidak sampai kepada mereka. Hadis ini tadi informasi tidak sampai kepada mereka. Rumangsane Jumatan kuwi meng salat. Ora kecatet. Jadi krungu adzan, krungu komat, krungu Anda ngomah wae. Nah ini penyakit nggak boleh, harus dirubah. Mental sikap itu harus dirubah. Baik, ibu bapak, apalagi nanti di surat Ali Imran ya 14-15, surat Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah wal khairil musawwamah. Allah sebutkan manungsa itu diberi apa? Diberi feeling kenikmatan dunia itu adalah mencintai wanita, anak-anak, kemudian harta yang bertumpuk-tumpuk baik emas maupun perak, minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamah, kuda pilihan. Nah, itu artinya kesenangan dunia yang tadi disebut semuanya menipu. Kalau ini yang dicatat dari garis bawahi, kalau Anda dengan kenikmatan yang diberikan Allah itu Anda lupa kepada perintah tegese ora nindakake dawuh, atau lupa kepada larangan-larangan tegese menerjang aturan. Nah itu didukung lagi dengan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur. Alha ini fi'il madhi. Kalau dalam bahasa Inggris namanya past tense. At-takatsur itu artinya sarwa ukeh. Keadaan kamu yang serba lebih. Alhaakum akan melupakan kalian, membuat kalian lupa kepada Allah. Oke itu ya bondone oke,
secara fisik ayu, bagus, anaknya oke, bojone alhaakum, melupakan kamu. Hati-hati. Ada penelitian, tapi sudah lama sekali penelitian dulu, sosiologi agama itu meneliti begini. Oh jebule, ini hasil akhirnya begini. Oh jebule, sesuai dengan penelitian saya, bukan saya Fatkur Rahmat, tapi penelitian yang saya baca, uang sugih kalau uang melarat, orang yang berlebih dengan orang yang kekurangan, jebule mendekati Allah, takarrub kepada Allah itu luwih akeh sing wong keadaan ekonominya miskin. Nah, diteliti. Wah, dari berbagai sektor penelitiannya, sampel-sampelnya itu lumayan akurat. Akhirnya kesimpulannya, oh wong kuwi nek diberi uripe kok penak, kuwi jebule luwih sithik. Secara persentasenya lebih kecil mendekat kepada Allah, takwa kepada Allah itu lebih kecil tinimbangannya wong sing uripe ketulo-tulo, secara ekonominya lemah, itu dia malah justru takwanya kepada Allah bisa berlipat kali dibanding yang hidupnya nyaman. Kalau ini kita tarik terus ke atas, negara-negara yang maju, superpower, itu bisa dikatakan 5% bergantung kepada Allah. Ketakwaannya hanya sekitar 5%. 95% dia meyakini ini hidup ini kita, milik kita, usaha kita. Allah tidak berperan. Lihat saja Amerika, semua negara Eropa itu bisa dikatakan hampir nol keyakinannya kepada Tuhan. Coba kita lihat negara-negara miskin, negara berkembang Afrika, itu ketergantungan dengan Tuhannya itu lebih besar. Karena apa? Misalnya nandur, wah ini pun orang nemudan, orang awalnya dulu orang cedak orang pangeran, panennya gagal. Jadi dia ketergantungan dengan Al-Khaliq itu lebih tinggi. Hati-hati orang-orang yang sedang diuji oleh Allah dengan kekayaan, kepinteran, kekuasaan. Ibu bapak dan saudara sekalian, ya baik. Terus bagaimana Pak sekarang? Maka hidup di dunia harus kaya, ya saya setuju. Harus itu bukan mesti, ya. Harus itu artinya menyangkut etos kerja, harus tumindak, berbuat, obah, yang ora obah, ora mamah, obah. Karena memang perintah Allah dalam rukun saja, rukun Islam ada zakat. Bagaimana penjenengan iso zakat yang orang duit? Padahal ini rukun tidak main. Rukun itu soko. Ini rukun ini. Kalau ini tidak ada, runtuh. Masjid ini runtuh. Kolom-kolom yang penumpang, kolom-kolom yang inti itu namanya rukun. Ada zakat. Itu artinya mengharuskan umat Islam itu berbuat. Ben iso nindake rukun zakat tadi. Ada lagi haji. Bagaimana bisa pergi haji? Ini rukun lagi. Kalau kita tidak mampu, maka kita harus mampu. Adapun kalau wis berusaha, kalau orang mampu, itu lain masalah. Tapi ada usaha kita. Ya, ibu bapak dan saudara sekalian, dikatakan bahwa kerungan tongi recehin yang di oleh dikatakan bahwa hidup itu kayak kepingan uang.
Yang satu sisi, ini untuk orang Islam ya, itu isinya syukur. Diwale gereng ngeten, yang sebelahnya lagi isinya sabar. Jadi hanya dua ini. Ini hadis Nabi. Aku sangat takjub dengan kehidupan orang-orang Muslim. Ini Nabi ini ketika mati. Kehidupan dia itu hanya ada dua, orang-orang Islam itu, dan dua-duanya hebat. Satu kesabaran, yang satu lagi syukur. Kalau dia diberi kenikmatan, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Kalau dia mendapatkan cobaan, dia bersabar, dan itu baik baginya. Artinya dua-duanya ini memasukkan dia ke surga. Syukur dan sabar. Ini ngampun keliru, ramen syukurnya betul betul alhamdulillah, betul betul ngotot. Anak gue oke tunggale. Apa syukur itu? Mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Sholat lima waktu, pun sholat, alhamdulillah. Tapi mari kita teliti lagi. Sholatnya piye? Nah ini yang kita berbeda di sini. Ada kemungkinan kita berbeda. Sholatnya sholat, podo. Tapi aplikasinya, ono sing arep adzan kowe wis bola-bali wis kok urung adzan ya. Kemudian begitu adzan dia dengarkan, dia jawab sebagaimana perintah Rasul. Kemudian berdoa setelah adzan. Kemudian sholat sunat 2 rakaat sebelum, namanya sholat sunat rawatib. Terus baru keluar rumah pergi ke masjid. Tekan masjid kok, wah isinya waktu sholat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian waktu imam Allahu Akbar takbiratul ihram, Anda sudah ada di belakangnya. Itu tegasnya penyanyi melu takbir awal. Wow, ini semua proses, ini semuanya komplit. Allah mengikuti dan pasti akan diberikan reward, upah ganjaran kepada penjenengan-penjenengan. Nah iya, neng sing azan ngantek rampung, ngantek meh azan berikutnya nembe, wah aku udah salat ya. Tur mongko ngeten iki salate nang omah tur mesti dhewe. Enten sing salate nang omah dhewe macane bar Al-Fatihah amma yatasaalun anin enten boten kira-kira surate An-Naba. Wah, meh boten enten, aku udah tahu krungu. Paling surat favorit kulhu hori terjadi ngaku dhewe kulhu karo ina atau ina kulhu pun kesarut-sarut urung nganti rambut wis rukuk sarut. Berarti kalimat terakhir dikatakan lam yakul lahu kufuwan ahad, itu wis karo rukuk. Saking setelah arep adzan asar, setelah arep adzan maghrib, ini yang harus kita rubah cara berpikir seperti ini. Neng gitu tetep wong-wong kita yang ditakoni, lho kok radi telat Bu salate. Enggak, niku pun normal enten gawe kok. Niku bareng liwet dilalah enten tamu terus anake nempel. Donya tidak akan habisnya nek panjenengan turuti. Itu yang disebutkan menipu. Berapa kali kita kepingin tertipu oleh dunia. Ibu bapak dan Rob yang dirahmati Allah, wah ini kalau mengungkap hadis-hadis dan ayat ini, wah masya Allah, kita seringkali merinding dan kita ngelengganani bahwa kita ini masya Allah bagaimana harus kita berubah. Nabi ketika hadis sahih riwayat Imam Bukhari lagi, Bukhari Muslim, lau ya'lamun nasu fin nida was-saffil awal. Oh, wong yang ngerti ganjaran an-nida itu artinya adzan, panggilan untuk sholat. Wong yang ngerti ganjaran wong adzan, was-saffil awal
dan shaf pertama di dalam sholat berjamaah. Mereka tidak bisa mendapatkan itu kecuali mereka karena semuanya kepengin gandeng ngerti. Wah, jebule kaya ngono kuwi to ganjarane wong adzan, ganjarane wong salat shaf ning ngarep dhewe. Maka Nabi nyondro itu apa? Melihat wong kuwi yen mudeng tenan ganjarane wong sing salat ning shaf pertama. Mereka semuanya ingin di shaf depan. Boten sing ngalah. Shaf nomor 2 ora gelem. Apa meneh mburi dhewe. Akhirnya karena tidak bisa, mongko nggone ming terbatas kudu dilotre, kabeh kepengin shaf siji dilotre. Nabi mengatakan kalau mereka bisa mendapatkan shaf awal itu harus diundi, semuanya siap diundi. Ning gandeng urung mudeng ganjarane kaya apa? Ya salat ning imam wis tahiyat akhir lagi Allah lagi baru namanya masbuk. Ya sah. Ya ditampa pangeran ning ganjarane mak pelputik cilik. Beda dengan yang tadi adzan mulai ngrungokke dan jawab adzannya. Allahu Akbar niroke. Setelah adzan donga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad Allahu rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qaimah satu bisa. Terus sholat 2 rakaat qobliyah, kemudian berangkat ke masjid. Melakune mawon disebutkan Allah lewat Nabi menyebutkan wong man tatahhara fi baiti sapa sing wudu ning omah dan membaguskan wudunya, kemudian dia keluar rumah untuk menuju masjid untuk sholat, maka kakinya dilangkahkan, Allah tambahkan ganjaran. Dan satunya lagi diayunkan, Allah gugurkan dosa-dosanya. Apa ora kepengin? Ning beteke menurut saya kata kuncinya ganjaran kuwi urung ketok. Oh, nek ketok mboten enten wong nyambut gawe, mboten enten wong nyopir kabeh teng masjid salat. Wah, wudu salat ora wudu salat ora. Ora murah metu kok masjid. Ini Nabi mengatakan ada lagi, "Lau ya'lamun nasu ma fil atamati was subhi." Oh, wong kuwi ngerti betapa hebatnya ganjaran wong salat Isya, atamah itu salat Isya. Wasubhi lan ganjaran sholat jamaah subuh di masjid. Nabi mengatakan, dan Nabi dari Allah ini, la atauhuma, manusia semuanya pasti akan menjalankan sholat jamaah Isya dan subuh di masjid, walau habwan itu ngesot mergo sikile ora iso diubahke lumpuh. Nabi buka nanti hadis Bukhari, hadis sahih. Apa artinya? Kita tidak paham, maka Nabi kandani. Nabi jadi orang mudeng ning Gusti Allah kandani Nabi. Kemudian Nabi menyampaikan dalam hadisnya, kalau manusia itu tahu ganjaran sholat jamaah Isya di masjid dan sholat ganjaran jamaah subuh di masjid, la atauhuma, mereka semua akan mendatangi dua sholat itu, walau habwan, walaupun dua kakinya putus atau lumpuh, dia tetap mendatangi karena kepingin ganjaran itu. Ngesot merinding gitu. Lah kok sikile saya kabeh ning kok yo sok nek jamaah sok ora. Ini saya tawarkan, jangan tertipu. Kehidupan dunia ini menipu. Memang enak dan godaan itu banyak. Arep makan di masjid ono tamu, arep makan di masjid putune ngompol, macam-macam. Sangat banyak pilihan-pilihan yang bisa kita ambil, sangat banyak pilihan-pilihan yang bisa kita rengkuh untuk menuju supaya kita tidak tertipu. Dan itu banyak sekali yang gratis, kurasa bayar. Satu kata kuncinya, penyanyi kerso dadi. Anda mau, pasti kepegang. Neng beda, yang kepengen di mobil anyar, wah, asal mau pindah jadi, wah kabeh di mobil mewah. Padahal tidak seperti itu. Kepengen mobil ya nyambut gawe duit mungkin sampai 10-20 tahun. Ono sing nganti 40 tahun ora iso-iso mergo larang regane.
Allah menawarkan Anda, menawarkan kita yang ribuan kali lebih baik daripada mobil-mobil di jalan manapun, mobil manapun. Produknya Allah, yaitu Jannatul Naim, surganya Allah, itu Anda bisa dapatkan dengan tanpa susah payah, tanpa golek duit ngantek banting tulang. Asal satu, panjenengan mau. Mau ini tentu harus dengan ilmu. Apa ilmunya? Di antaranya dari ini tadi hadis-hadis bagaimana sholat itu ditunaikan, bagaimana supaya kita terhindar dari dosa. Ya, banyak ini. Saya kebetulan saya punya grup WA, grup itu dengan orang-orang Jogja di kantor saya di Jogja. Mayoritas mereka orang-orang non Muslim, tapi juga ada orang Islamnya, kira-kira separuh-separuh. Tapi orang Islamnya itu juga orang Islam sing menurut saya itu ya legalite, ya sok salat sok ora sok. Artinya agama iki menggo sampiran merapati tenanan. Tapi begitu ini kemudian ada yang meninggal, hampir semua mengatakan inna lillahi wa nganggo tulisan Arab barang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mugi-mugi dipun ampuni dening Gusti Allah. Saya sing maca itu batinku. Yang ngirim WA ini orang yang tidak pernah sholat. Saya ngerti mereka muslim yang orang tahu sholat. Maksud saya apa? Banyak di antara kita orang muslim untuk urusan-urusan kelumrahan, itu dia terlibat. Nggak perlu yang didik pecisan. Bahkan ada juga ya cewek-cewek itu pakai kerudung keluar. Jadi substansinya aku yang lamis. Bodoh, wah minal aidin wal izin nggak tulisan Arab barang, minal aidin wal izin. Hari ditonton orang tahu salat. Ada banyak gitu, ada kenal banyak tetangga-tetangga kita urusan seperti itu. Bukan itu. Nabi Muhammad saja tidak pernah mengucapkan minal aidin wal faizin. Jadi itu bukan oke, meminta maaf dan saling memberi maaf itu ajaran Islam. Tapi itu bukan substansinya. Substansinya itu bagaimana sehari-hari kita itu sholat kita, ya itu baik, tapi ada yang lebih substansial kan? Bapak Ibu dan saudara sekalian, mengejar dunia pun tanpa penting belum tentu kecekel. Umpamanya kecekel yo paling apa? Anda menginginkan apa? Rumah yang harganya 100 miliar, mobil yang harganya miliaran, itu kan ya tidak ada sekuku hitamnya dunia ini. Itu yang kecekel. Bahkan untuk iso duwe kaya ngono mungkin harus nendang kanan nendang kiri, sikut kanan sikut kiri. Mengapa orang-orang lupa atau terkecoh dengan ayat-ayat Allah tadi yang saya bacakan, hadis-hadis Rasulullah? Kita bisa mendapatkan jauh lebih dari yang manusia sukai. Terutama nanti bisa dibuka ya surat Ali Imran ayat 15. Surat ketiga ayat 15, ayat 14 itu begini. Zuyyina linnasi hubbus syahawati tadi. Manusia dibuat senang dengan kehidupan nikmat dunia, itu cinta pada wanita, anak, tadi harta yang bertumpuk-tumpuk berupa emas, perak, kemudian kuda pilihan dan sebagainya macam. Ayat 15-nya supaya tepat saya bukakan. Ali Imran ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Setelah Allah menjelaskan manusia itu diberi kesenangan, cinta pada wanita, pada anak, pada harta, pada kuda, pada emas-emasan, perak dan sebagainya. Kemudian ayat 15 Allah mengatakan, kul, katakan Muhammad kepada umatmu kandano, ceritakan, a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Apa kowe do gelem tak kandhani sira bakal entuk sing luweh timbangane kuwi kabeh. Kamu akan mendapatkan lebih daripada yang tadi disebutkan Allah. Cinta pada wanita atau pada laki-laki, pada anak, emas, perak, kuda.
harta, tanah, lebih dari itu. Apa itu? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Artinya tegesipun nek penjenengan takwa kepada Allah, Anda akan mendapatkan semuanya, bahkan yang tidak kita duga-duga. Ibu bapak, karena waktu ini jam 7 di depan saya, jam 7:05 kalau tidak salah lihat saya. Tadi saya memulai jam 6:20. Tidak apa-apa, saya akhiri. Ibu bapak, intinya pengajian Ahad pagi ini saya ingin, terutama saya mulai dari diri saya sendiri. Syukur ibu bapak mau menyadari bahwa kenikmatan dunia itu kenikmatan semu, kenikmatan yang menipu, ngelirwaki. Karena kita manusia dan hidup di dunia, tentu kita butuh semua kenikmatan dunia. Tapi hati-hati, catat baik-baik, jangan sampai dengan kenikmatan yang Allah berikan ini kita lupa, kita asal-asalan. Allah sampaikan ya, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Siapa itu? Alladzina an sholatihim sahun, sing sholate asal-asalan, sholate jengkrak-jengkrik, sholate tidak berisi, tidak punya roh. Ya kayak robot, yo sageleme, koper yo sholat. Naudzubillah. Mari lewat Ahad pagi ini kita perbaiki hidup kita, semoga ya, orang yang baik itu bukan orang yang tanpa salah. Tapi kalau dia bersalah maka dia beristighfar kepada Allah, memohon ampun, kemudian memperbaiki dirinya supaya lebih baik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin bil ma'budan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran. Matur nuwun Ustaz Dr. Andes Haji Fatur Rahman awit paring pun tausiah untuk Ahad pagi ini. Semoga mencerahkan kita semua, semoga bangkit kembali, tebal kembali keimanan kula panjenengan. Belajar dari kesalahan, kita akan memperbaiki diri. Sebab yang manusia yang betul, yang benar, bukan berarti tadi tidak punya salah. Mengatakan kita tadi. Dan sekali lagi semoga akan menambah wawasan kita semua dan kita akan lebih berhati-hati, sebab hati-hati adalah bagian dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salajengipun pinten-pinten maklumat kepada mari kita aturaken. Yang pertama adalah Ahad pagi yang akan datang insya Allah 26 Juni 2022 yang akan memberikan tausiah adalah beliau Ustadz Dr. Andes Haji Hartoyo saking Mui Klaten. Betul Pak Fatur ya? Ya, beliau pun sebetulnya tergabung dalam Mui Klaten bersama Pak Ustadz Dr. Andes Haji Hartoyo yang dimaksud. Dan Bapak Ibu, untuk berikutnya maklumat atau beberapa informasi yang berikutnya terkait dengan usulan Pak Ustadz Fatur tadi akan segera direalisasikan Pak Fatur. Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Jadi usulan beliau supaya diberi reward tentang kegiatan kita. Oke, siap, tantangan siap dilaksanakan. Manakala Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan. Oke, seperti biasanya akan kami sajikan beberapa pertanyaan dan nanti ada beberapa voucher yang akan panjenengan miliki
yang diprakarsai oleh tim kreatif kita dari BUMM, okay, Badan Usaha Milik Masjid Al-Mutakun, dan juga dari sponsor yang tidak mau disebutkan namanya. Ini ada 10 paket dari BUMM, kemudian dari sponsor 7 paket, dan 3 lagi sinten kuning. Ada 20, ada 20. Ya, yang pertama adalah monggo Pak Suroto bisa bantu. Monggo dicermati pertanyaan untuk pagi ini. Bapak Ibu, syaratnya disi-disian nggih, ora langsung jawab ning ngacung riyen. Baik, yang pertama untuk pagi ini tema kajian kita adalah titik-titik. Ya niku. Kesenangan yang menipu, betul ya Pak Fatur? Nika ibu sing cemeng jilbabe maksudnya. sing cemeng kerudunge lho. Kok njur mesti Pak itu sing. Mboten nggih Bu nggih. Yang kedua, ya, kesenangan yang menipu itu tadi tersebut dalam Al-Qur'an surat menopo ayat pinten angel iki Pak. Iki wis yo iki mau. Monggo. Ya. Surat yang keberapa? Itu Pak? 50. Suratnya yang ke terus ayatnya ya wis bener, ayatnya 20. Iya. Iya. Al-Hadid wis bener ngoten lah ndambangane ngel-ngel. Karepe ya ngono. Dan berikutnya Bapak Ibu, seperti yang disebutkan oleh Ustaz Fatur, Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ghurur artinya apa? Niku menipu. Betul Pak? Ya. Mau Mas itu? Tidak. Enggak. Kalau gue ngilangi kejune jenengan jeneng mon, Bu. Nggih. Yang berikutnya adalah kehidupan ini dihadapkan kadil seperti ya dua koin yang memiliki dua sisi. Ya, seperti yang disebutkan tadi di peragaan oleh Ustaz kita, yaitu kedua dalam kehidupan itu namanya bapak saya gitu Bapak. Sabar dan syukur. Betul Pak Fatur? Nah, duitnya koin isih kok. Tambah koin ini mah gawe bonus. Yang berikutnya, ya ini akan kita modifikasi dengan soal yang niko Bapak sing penak niko. Pun pinten Bapak ingin roto ora ketang ya ora kabeh ning sithik-sithik. Sapir. Nggih. Pun ampun kuwatir isih niki. Pun pinten niku 28 dari masih satu. Berarti kurang satu lagi. Oh, sinten? Nggih, sinten jawabannya apa, Bu? Ibnu Sabil. Iya. Nabi yang mengajarkan untuk selalu menghemat air. Ora tanya. Sing ngasih ngajung nih. Terus sing urung itu. Sinten Pak, monggo. Ora ono. Monggo siji kok. Pak. Monggo Pak, cepat. Iya betul sekali Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat Nabi yang selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa untuk Isra Mi'rajnya adalah sinten niku? Ora nemu Umar. Betul Pak Betul? Salah. Nek salah dadak situ. Abu Bakar Siddiq. Nah niki kangen karo niki sabun lho Dede Marjan lho.
Nggih, niki nek sing nembe angsal Pak, ngerti-ngerti kok digledhek kayak malah lunyu to nggih. Terus sih Ya, niku sabun lho Pak Bagio. Urung sarapan gula segelas ditur iki sak sendok. Wah. Kemudian berikutnya adalah Allah menjadi tempat manusia untuk meminta dan bersandar. Allah bersifat nopo niku? Pemurah. Salah betul Pak Batur? Allah menjadi tempat untuk bersandar. Sifat yang disebut apalah? Ya, mau setok kita ini. Gugur. Moga as-somad. Betul sekali. Ya, terus saya pinter Pak. Ini ya karo mikir bila soalnya. Oke. Kemudian rukun iman itu ada 6. Percaya adanya qada dan qadar. Niki iman sing rukun iman sing nomor pinten? Oh niki kok perbedaan antara nabi dan rasul. Ya, betul. Bedanya nabi dan rasul. Dua. Notasi kok? Ya. Ya, betul kalimatnya kalau kayak terus saya minta habis Pak. Soal berikutnya, sebutan bagi para nabi yang memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Ya, bawa Pak Jos itu ya, apa itu? Sebutan untuk para nabi yang memiliki kesabaran karena banyak apa namanya usia dari Allah. Ini kok kasih dari? Sebutan para nabi. Apa? Bukan nabi. Ya sebutan para nabi yang memiliki kesabaran yang sangat tinggi karena usia dari Allah. Rasmi. Ulul azmi betul. Bisa dengar Pak? Sudah. Masih 3. Ya ada 2 bungkusan nomor 4. Mikir saya. Ini Spesial. Al-Amin artinya menolong. Langsung gimana saya tahu dosen itu berbes oh Bu Suraya kalau lagi ingat berikutnya ini kita cerita Pak 3 ya seperti yang disampaikan oleh Ustaz Fatur dalam Al-Quran surat Al-Imran 14 bahwa beberapa kesenangan manusia ini tersebut di situ. Sebutkan si 3 mau di situ. Oh, belakang ada. Ini sama ada satu bidang. Mana masih 2? Monggo kasih kalau Pak. Ini pasti. Jadi seru. Harta. Ini kok keren. Oh, dari situ Pak. Ini anak di sini apa lu udah terus. Ini. Nah, satu lagi itu Bapak, Juga. Monggo Pak. Ini banyak loh tersebar dalam Al-Imran 14 tadi yang disampaikan oleh Ustaz Fatul. Wanita, anak, betul Ustaz. Kira-kira seperti itu usulan Pak Fatur saya sudah sampaikan dan ini adalah
Kira-kira demikian untuk kajian pagi ini Ahad 19 Juni 2022, dan selanjutnya sebelum tutup nanti kasih buat kesempatan sarapan bersama untuk pagi ini, dan semoga yang mulia akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Kita yang insya Allah akan menikmati itu mendapatkan manfaat dan barokah dengan yang disampaikan dari si pemberi mungkin, dan insya Allah manfaat semuanya. Amin ya Allah. Amin. Moga kita tutup serta dengan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah pinangi malih kita hatanipun nggih Bapak Ibu. Insyaallah saat ini dipun Ustaz Dr. Haji Hartoyo saking Majelis Ulama Indonesia Klaten. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.